setia, setia selamanya. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur atas kasih setiamu, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kembali kami ingin belajar firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang memberikan kami kepastian, jaminan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Hari ini kami rindu Tuhan, berbicaralah dalam hidup kami untuk kami memperoleh kekuatan yang baru setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, hari ini Bapak Saudara kita akan kembali belajar firman Tuhan. Iman, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jika kita belum melihat sesuatu yang kita harapkan dan kita terus berjuang untuk meraihnya ke sana, itu adalah iman. Konsep iman, pengertian iman, orang mungkin bisa berbeda-beda. Tetapi sekali lagi, ketika kita belum menerima apa yang Tuhan berikan, belum melihat apa yang Tuhan janjikan, kita harus menantikannya dengan tekun. Karena firman Tuhan juga mengatakan, jika kita belum melihat sesuatu yang Tuhan janjikan, kita diminta untuk semakin bertekun. Dan bertekun di dalamnya kita juga harus belajar setia. Sehingga firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 10-11 mengatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 10 ini memberikan kita jawaban. Ketika kita menjalani hari-hari ini, kita diminta Tuhan untuk belajar, dikatakan turutilah teladan penderitaan dan kesabaran. Kesabaran siapa? Para nabi. Mereka orang-orang yang hebat, mereka orang-orang yang dipakai Tuhan, diurapi oleh Tuhan, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan kita tentunya rindu sebagai umat Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita terus merasa kuat. Bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengajar melalui firman-Nya hari ini dalam Yakobus, turutilah teladan dan penderitaan. Teladan penderitaan. Ya, ikut Tuhan tidak hanya yang enak-enak. Tuhan izinkan yang tidak enak. Harus kita alami supaya apa Bapak Saudara? Supaya kuasa Tuhan semakin sempurna. Ya, Paulus sendiri mengalami ketika dia mengalami tekanan, mengalami hidup yang tidak sanggup lagi. Dia berkata justru kuasa Tuhan semakin nyata. Kita rindu kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita setiap hari ketika kita bersandar kepada Tuhan dan menerima segala hal yang Tuhan izinkan termasuk penderitaan. Bahkan tidak hanya teladan penderitaan, tapi kita harus sabar. Dan firman Tuhan juga mengatakan Bapak Saudara, yaitu mereka dikatakan selanjutnya ya, ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ya, kata kuncinya mereka yang bertekun. Mereka berbicara juga tentang kita yang masih hidup di zaman akhir ini. Kita dikatakan orang yang berbahagia karena kita dilatih untuk bertekun. Bertekun itu kunci sukses orang dunia, orang bisnis, orang apapun. Kalau tekun bekerja, tekun belajar, mereka akan meraih apa yang diimpikan. Dan tentunya kita pun secara rohani pun kita diajar. Hidup kita secara nyata pun kita diajar oleh Tuhan supaya semakin bertekun. Dan dikatakan ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya, ini yang kata kunci juga. Mereka tuh berbahagia. Kenapa? Karena ketekunan kita hadapi hidup dengan bahagia. Kenapa ikut Tuhan bahagia? Karena penderitaan bukan hal yang justru kita hindari atau kita takuti, tapi kita nikmati. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa berbahagia karena kita bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak dengan kita, tapi Tuhan ada dalam kita. Sehingga dia berjalan bersama dengan kita. Dia tidak di samping, di depan, tidak hanya di belakang, tapi dia bersama dengan kita. Roh yang ada dalam kita jauh lebih besar, roh Allah. Dia bersama dengan kita selalu, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga dikatakan mereka berbahagia. Ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia karena mereka berjalan dengan Tuhan selalu. Sehingga mereka berbahagia. Kemudian, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini luar biasa.
Ayub orang yang saleh, orang yang baik, orang yang kaya, orang yang benar di mata Tuhan, bahkan takut akan Tuhan. Dia harus juga mengalami apa yang namanya penderitaan. Apalagi kita ini Bapak Ibu Saudara, kita yang bukan apa-apa. Sehingga Ayub menjadi standar orang saleh di dunia ini. Dia pun mengalami masa yang berat. Ya, tidak hanya hartanya habis, tidak hanya anaknya mati semua, bahkan dia harus mengalami secara fisik, penderitaan fisik yang orang seringkali tidak mau, sakit-sakitan. Tapi Ayub harus mengalami, bahkan tubuhnya dipenuhi dengan borok, digaruk dengan beling, bahkan istrinya mau meninggalkannya. Ini satu hal yang sangat menyedihkan ukuran manusia. Namun kita tahu bahwa kita hari ini penderitaan kita mungkin belum sama seperti Ayub. Tapi kita harus tetap bersyukur dan kita tetap berbahagia Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dikatakan orang yang sabar itu disayang Tuhan, itu memang betul. Sehingga dikatakan karena Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Orang sabar disayangi Tuhan. Betul sekali Bapak Ibu Saudara. Mari kita juga belajar untuk sabar dalam segala hal. Sabar dalam menghadapi masalah. Sabar dalam menghadapi tantangan zaman ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi mari kita belajar untuk mengikuti teladan para nabi. Ya, teladan penderitaan dan kesabaran. Justru di dalamnya kita bisa melihat kebahagiaan kita. Karena Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia mau melayanimu. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, segala sesuatu kami boleh lewati. Bersama Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Berkati kami sepanjang hari ini, hidup kami dipenuhi dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.